Sebelum pandemi, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5%-an. Tapi setelah wabah COVID-19 melanda negeri kita, ekonomi megap-megap. Angka kemiskinan dan pengangguran melonjak, sementara kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sekarang Indonesia berada di fase pemulihan, meskipun belum kencang. Pandemi COVID-19 menghajar perekonomian global. Tahun lalu, menurut IMF, ekonomi global terperosok minus 3,1%. Indonesia pun begitu. Negeri kita bahkan sempat terperosok dalam resesi ekonomi sejak kuartal kedua tahun 2020. Dan baru di kuartal kedua tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai siuman dengan mencatat pertumbuhan hingga 7%-an. Di kuartal ketiga, di mana negeri kita sempat berhadapan dengan puncak pandemi gelombang kedua, ekonomi cuma tumbuh 3,51%. Ini sudah lumayan, meskipun masih di bawah tren ekonomi kuartalan sebelum pandemi, yaitu 5%-an. Pada 2020, produk domestik bruto atau PDB negeri kita atas dasar harga berlaku masih sebesar 15.434,2 triliun rupiah. Kinerja segitu turun sekali dibandingkan tahun 2019. Melihat tren kuartal kedua dan ketiga tahun ini, kinerja ekonomi Indonesia pada 2021 diperkirakan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020. Dengan PDB tadi, berapa pendapatan per kapita penduduk Indonesia di tahun pertama pandemi COVID-19? Data BPS menyebutkan pada 2020 pendapatan per kapita tinggal 3.911 dolar Amerika Serikat atau setara 56,9 juta rupiah. Ini merosot 2,2 juta rupiah dibandingkan tahun sebelum pandemi. Penurunan itu bukan kecil karena itu setara dengan upah minimum provinsi di Bengkulu tahun 2022. Pandemi COVID-19 juga membuat penduduk miskin melonjak. Secara tahunan dari September 2019 ke September 2020, penduduk miskin meledak menjadi 27,55 juta jiwa. Angka segitu telah dapat ditekan berkat gelontoran berbagai bantuan sosial selama wabah corona menerjang negeri kita. 6 bulan kemudian, tepatnya Maret 2021, penduduk miskin turun lagi meski tidak signifikan menjadi 27,54 juta jiwa. Pekerjaan rumah lainnya menyangkut angka pengangguran pada bulan Agustus 2020, angkanya melompat menjadi 9,77 juta orang. Jumlah tadi lalu turun menjadi 9,1 juta orang pada Agustus 2021. Pemerintah mesti mengatur isi dompet alias keuangan untuk merespons wabah yang datang tidak diundang serta mendadak itu. Jurusnya tidak berbeda dengan mayoritas negara, yaitu menggelontorkan stimulus jumbo, namanya Dana Pen alias pemulihan ekonomi nasional. Tapi ini tak hanya untuk ekonomi, melainkan digunakan pula untuk menangani krisis kesehatan. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana hingga 695,2 triliun rupiah. Sebanyak 82,83% diantaranya terserap atau tersalurkan. Di tahun ini, dana PEN meroket menjadi 744,77 triliun rupiah. Angka itu bukan angka kecil dan tidak gampang diperoleh. Dan karena pandemi belum juga usai, pemerintah berencana mengucurkan dana PEN sebesar 414 triliun rupiah pada 2022 mendatang. Konsekuensi adanya dana PEN terasa langsung terhadap APBN. Pemerintah mesti melonggarkan defisit APBN jauh di atas masa normal. Tahun lalu, defisit APBN membengkak 6,27% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Tahun ini, defisit diturunkan menjadi 5,7%. Memperbesar defisit sama dengan menambah utang lebih gede. Asal tahu saja, sepanjang 2020 pemerintah menarik utang hingga 1.226,8 triliun rupiah. Naik 180%-an dibandingkan posisi 2019. Ekonomi mendapat perhatian sebab banyak yang dipertaruhkan oleh pemerintah. Antara lain, keberlangsungan 208 proyek plus 10 program strategis nasional. Nilai investasinya hampir 5.700 triliun rupiah. Kondisi ekonomi Indonesia berat betul akibat pandemi COVID-19. Sekarang pun negeri kita masih dalam fase pemulihan agar kembali ke jalur seperti di masa normal. Karena itu, belakangan berkembang usulan memperpanjang masa jabatan presiden selama 2 hingga 3 tahun.
Ini sebagai opsi agar kontinuitas pemulihan ekonomi setelah pandemi dapat terjaga. Konsekuensinya, menurut usulan ini, pemilu 2024 harus ditunda. Sebab jika ada pemilu, ongkos politiknya besar. Asal tahu saja, biaya pemilu 2024 yang terdiri atas pemilu legislator, pilpres, dan pilkada ditaksir mencapai 112,4 triliun rupiah. Facebook menjadi sarang berita bohong, tetap di Fakta Data.